Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat. Kali ini channel VD29 TV akan membahas tidak bersekutu dalam kezaliman. Suatu ketika dua orang ulama dari kalangan tabi'in, atau mungkin tabi'in, Ibnu Taus dan Malik bin Anas dipanggil untuk menghadap Khalifah Abu Ja'far al-Mansur. Khalifah kedua dari Daulah Bani Abbasiyah ini terkenal dengan kekejamannya dalam menegakkan kekuasaannya. Tetapi pada waktu itu ilmu-ilmu keislaman juga mulai berkembang dengan pesatnya. Baik itu fikih, hadis, tafsir, dan lain-lainnya. Sebenarnya, dua ulama itu kurang senang dengan panggilan tersebut. Tetapi mengingat kekejamannya, mereka berdua mendatanginya juga. Mereka masuk ke majelis Al-Mansur, dan dipersilakan duduk pada tempat yang telah disediakan. Ternyata saat itu sang khalifah tengah bersiap mengeksekusi, menghukum mati, seseorang. Sang Algojo dengan pedang yang terasa tajam siap menerima perintah. Al-Mansur tampak terpekur beberapa saat, kemudian menoleh dan berkata kepada Ibnu Taus, "Ceritakan kepadaku sesuatu tentang ayahmu." Tanpa rasa takut dan tedeng aling-aling, Ibnu Taus berkata, "Aku mendengar ayahku berkata, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya orang yang paling keras siksaannya pada hari kiamat adalah orang yang menyekutukan Allah dalam hukumnya, lalu memasukkan ketidakadilan dalam keadilannya." Tentu saja Ibnu Taus sangat tahu apa yang dikatakannya, dan resikonya karena dikatakan di hadapan penguasa yang sangat terkenal kekejamannya. Tetapi seperti yang pernah disabdakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa jihad terbesar adalah kalimat yang benar, hak yang disampaikan di hadapan penguasa yang zalim. Malik bin Anas, yakni Imam Malik, yang menyusun Madzhab Maliki dan kitab hadis yang pertama Al-Muwatta, juga khawatir dengan perkataannya itu. Jangan-jangan Al-Mansur memerintahkan Algojonya untuk membunuh Ibnu Taus. Karena itu ia menutupi dirinya dengan jubahnya agar tidak terpercik darah Ibnu Taus. Tapi beberapa saat berlalu, ternyata Al-Mansur hanya diam terpekur, kemudian berkata lagi, "Wahai Ibnu Taus, berilah aku nasihat." "Baiklah," kata Ibnu Taus lagi, "tidakkah engkau mendengar firman Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum Ad, penduduk Iram yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi, yang belum pernah dibangun suatu kota seperti itu di negeri-negeri lain, dan kaum Samud yang memotong batu-batu besar di lembah, dan kaum Fir'aun yang mempunyai pasak-pasak, tentara yang banyak, yang berbuat sewenang-wenang dalam negerinya, lalu mereka berbuat banyak kerusakan dalam negeri itu. Karena itu Tuhanmu menimpakan kepada mereka cemeti azab, yakni siksa yang sepedih-pedihnya. Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mengawasi." Kekhawatiran Imam Malik makin meningkat saja. Kalau tadi Ibnu Taus mengancam sang khalifah dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kini meningkatkan ancamannya dengan firman-firman Allah yang tercantum dalam Quran Surat Al-Fajr ayat 6-14. Lagi-lagi Imam Malik menangkupkan jubahnya kalau terjadi sesuatu dengan Ibnu Taus, yakni dibunuh, dan darahnya akan memercik pada dirinya. Tetapi seperti sebelumnya, Khalifah Al-Mansur hanya terpekur mendengar perkataan Ibnu Taus tersebut, yang jelas-jelas mengkritisi, bahkan mencela kebijakan tangan besi, yang telah dilakukannya. Ia seperti tenggelam dalam pikirannya sendiri, kemudian berkata, "Wahai Taus, berikanlah, pinjamilah, tinta, pena, pulpen kepadaku." Mungkin maksud Al-Mansur akan mencatat perkataan atau nasihatnya tersebut, tetapi lagi-lagi Ibnu Taus menolak memberikannya. Maka sang khalifah berkata, "Apa yang menghalangimu untuk memberikan tinta itu kepadaku?" Walau nilai atau harga tinta tidaklah seberapa, bahkan mungkin tidak ada nilainya sama sekali bagi Al-Mansur, tetapi Ibnu Taus punya alasan sendiri. Ia berkata, "Aku khawatir kamu menuliskan perintah kemaksiatan, kezaliman, maka aku bersekutu, terlibat denganmu dalam kemaksiatan itu." Al-Mansur tampak jengkel dengan perkataan Ibnu Taus itu, tetapi entah mengapa ia tidak bisa atau tidak berani bersikap kejam kepadanya. Ia berkata, "Pergilah kalian dariku." Maka Ibnu Taus berkata, "Itulah yang memang kami harapkan." Wallahu alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.